Apa yang di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang berbuat dalam hidupku. Yang penuh harapan, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan. Dua firman yang sudah disampaikan tadi itu adalah langsung perkataan dari Tuhan Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Ketika Yesus masih ada di tengah-tengah dunia ini 2024 tahun yang lalu, Yesus berkata demikian karena Tuhan mengasihi manusia. Karena Tuhan tahu bahwa manusia tidak mungkin dan tidak mampu dan akan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tidak bisa. Dengan cara apapun. Mengapa demikian? Karena manusia semuanya telah berbuat dosa. Perhatikan. Pada awal mulanya manusia diciptakan oleh Tuhan itu sempurna, tanpa dosa. Bahkan dikatakan segambar dan serupa dengan Allah dalam hal sifat dan karakternya. Tuhan itu baik dan sangat baik. Menyediakan Taman Eden jadi tempat manusia pertama, di mana Taman Eden itu taman yang indah,
segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, pertama Adam dan Hawa sudah disediakan. Yesus berkata, atau Tuhan berkata kepada mereka, semua buah pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan. Wah, sebaik apa itu Tuhan Yesus, luar biasa baiknya. Ya, semuanya. Jadi di sana segala macam buah, ya, bahkan tanam-tanaman berhijau yang bisa dimakan oleh manusia pertama pada saat itu membuat manusia sehat. Tapi ada satu larangan dari Tuhan yang mengatakan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang jahat ini jangan kamu makan. Jangan kamu makan. Kalau engkau memakannya, Alkitab katakan engkau akan mati. Mati. Tentu sini tidak berbicara langsung mati secara jasmani, karena Hawa masih hidup ratusan tahun. Ya, mati di situ artinya tidak memiliki hubungan persekutuan dengan Tuhan. Mati rohani. Kalau mati itu ada kata thanatos. Ya, mati tidak memiliki hubungan dan persekutuan dengan Tuhan. Bahkan nanti mati juga secara jasmani. Tapi yang mengerikan bukan mati secara jasmani. Yang mengerikan itu adalah mati yang kedua kali, yaitu mati yang kekal, kematian yang kekal. Wow, luar biasa. Perhatikan, ketika Adam dan Hawa melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, itu berdampak baik itu kepada Adam maupun kepada Hawa. Ketika Hawa jatuh dalam dosa mengikuti godaan dari iblis setan melalui ular. Jadi bukan ular itu yang setannya, ya. Tuhan sudah jelas mengatakan, ya, semua buah di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah pengetahuan yang baik dan jahat. Tapi dibalik oleh siapa? Oleh iblis, setan. Kalau istilah sekarang, oh tidak, boleh kamu makan. Artinya apa yang sudah dilarang oleh Tuhan itu boleh dimakan. Ya. Jadi melihat buah itu sangat menggoda. Baik kalau dikatakan oleh iblis pada saat itu, ketika engkau makannya, engkau akan sama seperti Allah. Wow, luar biasa. Ini memang godaan iblis luar biasa. Akan sama seperti Allah. Oh, siapa yang tidak mau sama seperti Allah? Pikirnya Adam. Ya, akhirnya dia tergoda dan mengikuti, ya, perintah dari iblis. Makan saja, engkau akan menjadi seperti Allah. Dia melihat, bukan hanya melihat, memegang, mengambil, ingin merasakan, akhirnya dimakan. Bukan hanya sendiri yang makan, dikasih juga kepada siapa? Suaminya Adam. Akhirnya Adam pun makan. Akhirnya Tuhan tahu mereka melanggar. Tuhan datang ke Taman Eden, memanggil mereka, berkata, Adam, Adam, di manakah engkau? Ya, Tuhan memanggil mereka bukan berarti Tuhan tidak tahu mereka ada di mana. Tuhan bertanya kepada mereka bukan berarti Tuhan tidak tahu. Pentingnya kesadaran dan pengakuan bahwa mereka sudah bersalah, melanggar perintah Tuhan.
langkah Tuhan membuat mereka sangat ketakutan. Akhirnya Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan itulah yang memberikan kepadaku, maka aku makan. Mulai mempersalahkan siapa? Istrinya Hawa. Hawa mempersalahkan siapa? Mempersalahkan ular. Kalau ular atau iblis itu persalahkan siapa? Kasihan. Itulah manusia sampai hari ini, saling mempersalahkan. Akibat dari pelanggaran Adam dan Hawa, akhir mereka sadar mereka telanjang dan mereka diusir dari Taman Eden setelah Tuhan memberikan pakaian kepada mereka yang terbuat dari kulit kayu. Mereka diusir dari Taman Eden. Pada Adam dikatakan akan sulit untuk mendapatkan rezeki. Bahkan Hawa melahirkan akan menderita. Akibat dari dosa itu sangat fatal, membuat moral manusia menjadi rusak. Nah, perhatikan akibat dari dosa itu, anak dari Adam dan Hawa ada Kain dan Habel. Apa yang dilakukan oleh Kain kepada adiknya? Ini adalah suatu pengaruh dosa kejahatan yang luar biasa itu. Karena dosa iri hati, persembahan Habel diterima sementara Kain tidak. Dia bukan mengoreksi diri mengapa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tetapi dia iri hati, bahkan mau merencanakan diam-diam mau membunuh Habel, dan akhirnya pun membunuh adiknya Habel. Luar biasa, pembunuh pertama di dunia ini adalah Kain, membunuh saudaranya sendiri. Satu darah daging, satu bapak, satu ibu, dia bunuh. Mereka hanya ada pada saat itu 4 orang, dibunuh 1 orang, tinggal 3. Tapi kemudian Adam dan Hawa punya keturunan yang lain. Tapi karena kasih Tuhan tetap memberikan jaminan kepada Kain, jadi itu dijaga oleh Tuhan. Karena dari keturunannya akan lahir banyak keturunan-keturunan yang lain. Nah, perhatikan, setelah keturunan manusia semakin banyak, Alkitab katakan di dalam Kejadian 6, dunia semakin jahat, semakin berdosa, luar biasa. Tentu Tuhan tidak membiarkan manusia itu dalam keadaan berdosa dan binasa. Tuhan mengasihi manusia. Itulah sebabnya dikatakan dalam Kejadian 3:15, Tuhan sudah menubuatkan dari keturunan Hawa akan lahir penyelamat, akan lahir juru selamat. Dari keturunan perempuan yang akan menjadi raja bagi Israel. Bahkan dia raja di atas segala raja. Dan dilanjutkan itu kepada perjanjian Abraham, perjanjian Daud, sampai kepada perjanjian baru, dan digenapi lahirnya juru selamat Yesus Kristus melalui seorang perempuan namanya Maria, yang masih suci perawan, tulis dengan Alma, perempuan yang suci yang belum pernah melakukan hubungan suami istri. Parthenos sama artinya, anak darah yang belum pernah menikah, masih perawan suci. Dan ini sesuai dengan perkataan Nabi Yesaya 9 ayat 6. Apa dikatakan oleh Yesaya 9:6? Bahkan seorang putra akan lahir dari seorang perempuan muda. Perempuan muda itu
Bahasa Ibraninya adalah alma. Terjemahkan dalam bahasa Yunani parthenos. Perempuan muda itu kalau perjanjian baru anak darah, yaitu masih suci perawan. Dan apa dikatakan oleh Yesaya itu jauh sebelum lahir Yesus tengah-tengah dunia sudah dinubuatkan dan terjadi. Luar biasa, itu dahsyat, 100%, bahkan 1000% jadi. Apa yang sudah dikatakan digenapi. Wow, luar biasa. Dari mulai dari Adam, perjanjian itu, maksud dari keturunan Hawa, perjanjian itu, dan dilanjutkan sampai kepada nabi-nabi yang ada perjanjian lama, dan akhirnya digenapi melalui Maria. Luar biasa. Mengapa? Apa kepentingannya? Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, untuk datang ke dunia menjadi manusia. Apa kepentingannya? Apakah kepentingan buat Allah itu sendiri? Tentu tidak. Adalah kepentingan manusia berdosa, karena manusia tidak satupun yang mampu menyelamatkan diri sendiri oleh karena dosa. Tuhan itu maha suci, maha kudus, dan Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Dia membenci dosa, tapi mengasihi manusia berdosa. Lalu apa bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia berdosa? Seperti apa yang saya bacakan pertama tadi dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Apa bukti kasih Tuhan? Mengutus Yesus Kristus ke dunia. Dialah Tuhan yang berkuasa di bumi dan di sorga, turun ke dunia yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan dosa, memperkenalkan, menyatakan dirinya. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang benar. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 14:6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini adalah ucapan perkataan langsung dari Yesus. Ada orang mengatakan ini suatu perkataan yang sombong. Oh tidak. Tapi kalau kita mengatakan aku diselamatkan karena perbuatan baik saya, karena amal saya, jadi menyogok dengan amal perbuatan baiknya, justru itu sombong. Ya sombong. Karena tidak ada usaha pekerjaan manusia untuk dapat diselamatkan, karena manusia itu berdosa. Efesus 2 ayat 8-9. Apa dikatakan firman Tuhan di situ? Tetapi kamu diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena pekerjaanmu. Itu karena pemberian Allah. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu karena kasih karunia Tuhan. Kasih karunia artinya pemberian Tuhan, diberikan kepada yang tidak layak untuk menerima. Itulah baiknya Tuhan. Manusia tidak layak untuk menerima, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia itu bejat, jahat, dan tidak satupun yang benar. Semuanya bercacat celah di hadapan Tuhan. Siapa manusia berkata bahwa dia suci kudus? Tidak ada. Oleh karena itulah manusia tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, bukan dengan perbuatan baik, bukan dengan amal, bukan, tapi kasih karunia Tuhan, pemberian Tuhan. Tuhan jijik dengan perbuatan baik manusia berdosa. Ya. Tetapi kita perhatikan baik-baik apa dikatakan dalam Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena rahmat Tuhan dengan permandian kembali, lahir baru. Wow, luar biasa. Jadi karena rahmat Tuhan. Rahmat itu anugerah Tuhan.
kasih karunia Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang berinisiatif datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia melalui Yesus Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib. Dia lakukan itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi Yesus lakukan itu adalah sebagai bukti mengasihi saudara dan saya, mengasihi seluruh manusia di dunia ini. Itulah bukti kasih Tuhan. Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang jahat, manusia yang bejat, manusia yang tidak satu pun yang benar, digantikan oleh Yesus. Karena Yesus sangat mengasihi saudara dan saya, Dia lakukan itu semuanya sebagai penebusan akan dosa kita. Luar biasa. Jadi solusi dari dosa itu yang dikatakan dalam Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Lalu Roma 6:23, upah dosa ialah maut. Maut itu artinya kematian kekal. Dalam Ibrani dikatakan, kita ini sudah ditentukan mati satu kali, dan setelah itu kita akan dihakimi suatu saat. Dihakimi untuk apa? Penetapan penghukuman bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu kematian yang kedua, kematian kekal. Baca nanti di kitab Wahyu pasal 21:8. Wahyu 21:8 dikatakan di sana, semua penakut, semua orang yang tidak percaya, orang yang melakukan dosa, cabul, dosa dusta, kebohongan yang lain, semuanya itu, mereka akan mendapatkan bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Itulah kematian yang kedua, neraka. Neraka. Luar biasa. Dan itu maunya setan, maunya iblis. Maunya setan, maunya iblis itu apa? Kosongkan sorga, penuhi neraka. Dengan cara tipu-tipu, memberikan agama, ya, ataupun dengan cara-cara yang lain, memberikan kesuksesan supaya tinggalkan Tuhan. Strateginya luar biasa. Maka dikatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, ya, pencuri datang untuk mencuri dan membinasakan. Tentu yang dimaksud pencuri di situ siapa? Adalah simbolis setan, iblis, diabolos. Tapi di kalimat berikutnya dikatakan, Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Hidup yang berkelimpahan itu artinya kehidupan yang kekal. Kehidupan berkelimpahan itu bukan diukur dari materi, bukan dari harta, kemegahan dunia, dari uang, bukan. Tapi kehidupan hari ini, esok, dan selama-lamanya, terutama kehidupan kekal. Itulah kehidupan yang berkelimpahan. Wow, luar biasa. Kepada siapa yang diberikan itu? Kepada orang yang dipilih oleh Tuhan, yang dikaruniakan iman, dikaruniakan keselamatan. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Menjadi anak-anak Allah itu berarti siapa itu? Orang Kristen yang percaya kepada Kristus. Orang Kristen itu artinya percaya kepada Kristus, hidup di dalam Kristus. Kristianos, golongan pengikut Kristus, atau yang percaya kepada Kristus, menjadi anak-anak Allah. Ketika dia sudah menjadi anak-anak Allah, maka dikatakan juga, perhatikan ya, di Roma pasal 10 ayat 9. Barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Percaya dengan mulut,
terima dalam hati. Wow, luar biasa. Dan Yohanes 3 ayat 16 sudah sangat jelas juga, saya ulang lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Siapa anak yang tunggal itu? Yesus, satu-satunya, tidak ada yang tunggal yang lain, hanya Yesus Kristus. Ini kalimat ini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, ini firmannya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, itu kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Lalu dibaca di Yohanes 3:18 ayat selanjutnya. Barang siapa yang percaya kepada anak, dia tidak dihukum. Tapi barang siapa yang tidak percaya kepada nama anak Allah, berada di bawah hukuman. Jadi jelas, setiap orang yang tidak percaya kepada anak Allah, kepada Yesus Kristus, berada di bawah hukuman. Tapi bagi orang yang sudah percaya, bebas dari hukuman, merdeka dari hukuman itu. Wow, luar biasa. Nah karena itu, mari Bapak Ibu, siapapun kita yang mendengar pada saat ini, saatnya buka hatimu, datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya. Hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain di dalam memberikan keselamatan selain di dalam Yesus Kristus. Boleh dikatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahkan kalau baca dalam 1 Yohanes 5 ayat 20, kita ada di dalam diberikan pengertian, kita ada di dalam Allah yang benar. Siapa Allah yang benar? Alkitab katakan, dalam anaknya Yesus Kristus, Dialah Allah yang benar. Berarti di luar Yesus bukan Allah yang benar. 1 Yohanes 5:20 nanti dibaca. Kita ada di dalam yang benar, diberikan pengertian untuk mengerti Allah yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dalam Yohanes 5 ayat yang ke-11 sampai 13. Ayat 11 dikatakan, Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dan hidup yang kekal itu ada di dalam anaknya, di dalam Yesus Kristus. Jadi penekanannya, hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hanya Yesus yang dapat memberikan itu. Tidak ada yang lain. Maka dikatakan di ayat yang ke-12, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Apa maksudnya? Barang siapa memiliki Yesus, dia memiliki hidup. Hidup yang bagaimana? Bukan hanya hidup di dunia ini, terutama hidup yang kekal, yang hanya diperoleh dari Yesus, dan itu hanya kasih karunia daripada Tuhan. Barang siapa tidak memiliki anak, tidak memiliki hidup. Artinya barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup, yaitu hidup kekal. Berarti binasa. Wow, luar biasa. Lalu ayat 13 dilanjutkan. Semua ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu tahu bahwa kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Wow, luar biasa. Tahu bahwa kamu memiliki kehidupan kekal. Jadi bicara tentang keselamatan, tidak boleh berkata mudah-mudahan, maunya sih masuk surga, atau semoga, tergantung kepada amal dan perbuatan baik saya. Itu semua dalam keraguan, itu semua dalam ketidakpastian. Ingat, kalau masih dalam keraguan, besok kau mati, berarti kau belum tahu pasti kau ke surga atau ke neraka. Ya kan? Ya. Apakah sudah pasti ke surga? Kalau Tuhan bertanya, seandainya engkau datang ke surga, Yesus bertanya, mengapa engkau ada di surgaku? Jawaban kita apa? Jawabanmu apa? Oh, karena amal dan perbuatan baik saya. Wow. Oh, karena saya sudah beragama.
Oh, kalau saya sudah beragama Kristen termasuk pun tidak jaminan. Yang menjadi jaminan adalah iman percayamu kepada Yesus Kristus. Keyakinanmu yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Ketika Tuhan bertanya begitu, oh karena saya adalah anakmu, karena saya sudah percaya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jawaban apa? Semua karena anugerahmu, semua karena kasih karunia Tuhan, maka saya ada di sorga ini. Nah, itu namanya rendah hati. Ya, semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kita. Siapa kita? Tidak layak. Ya. Bapak Ibu yang mendengarkan di TikTok ini, saya katakan, siapapun kita, bagi yang sudah percaya bersyukur, bagi yang belum percaya saatnya mengambil keputusan untuk percaya menerima sebagai Tuhan Juru Selamat. Dalam Wahyu 3 ayat 20 berkata, ini perkataan Yesus. Sampai saat ini Yesus masih berkata demikian, yaitu apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Lihat, aku berdiri di muka pintu. Siapa yang berdiri? Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Mengetok pintu. Pintu apa? Pintu hati kita, pintu hati manusia yang sudah mendengarkan tentang Yesus, bahwa dialah Juru Selamat, dialah Tuhan, dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia telah mati dan bangkit bagi kita. Kalau sudah mendengarkan hal itu, jangan keraskan hatimu. Dia mengetok pintu hatimu. Untuk apa dia mengetok pintu hatimu? Karena dia ingin masuk ke dalam hidupmu, ingin bertahta dalam hidupmu, ingin tinggal. Itu kehendak Tuhan, tinggal di dalam hidupmu. Ketika kau membuka pintu hatimu, itu janji Tuhan, aku akan mendapatkannya. Ada kata aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dari kata makan itu maksudnya dalam satu persekutuan bersama dengan Kristus. Wow, luar biasa. Itu janji Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengetuk pintu hatimu sekarang ini, jangan keraskan. Undang dia dalam hidupmu. Terima dia. Terima dia. Engkau memerlukan Yesus. Undang dia dalam hatimu, undang dia dalam hidupmu. Ketika engkau membuka pintu hatimu, sekali lagi, Tuhan berjanji ia akan masuk dalam hidupmu, akan tinggal diam dan bertahta dalam hidupmu untuk selama-lamanya. Dia Tuhan yang berjanji. Janjinya ya dan amin. Tidak seperti manusia berjanji. Luar biasa. Karena itu, buka hatimu, percaya terima sebagai Tuhan Juru Selamat. Maka engkau akan menjadi anak-anak Allah. Maka engkau akan memperoleh kehidupan kekal. Itu yang diwariskan kepada kita. Engkau bebas dari penghukuman, dari kematian yang kekal. Engkau akan memperoleh apapun janji-janji Tuhan. Setiap janji Tuhan kita berhak untuk menerimanya, memintanya dan menerimanya. Puji Tuhan. Jika Bapak Ibu mau percaya terima Yesus, datang kepada Tuhan Yesus. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28, hai engkau yang berletih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan, kata Yesus. Ini undangan yang penuh dengan kasih. Karena Yesus mengasihimu, Dia ingin menyelamatkanmu. Apapun bebanmu, persoalan hidupmu, atau ada dosa yang membelenggu hidupmu, yang mengikat engkau. Dosa apa itu? Dosa perselingkuhan. Dosa apa itu?
kejahatan, pembunuhan, pencurian, kebohongan. Dosa apapun kejahatan yang kau lakukan ketika engkau datang kepada Tuhan, Tuhan menerimamu. Yesus datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa, supaya dibenarkan. Dan Dia anak manusia yang dapat mengampuni dosa manusia. Karena itu datanglah kepadanya. Tuhan pasti mengampuni dosamu dan menerima engkau. Dalam Alkitab, Yesus mendatangi banyak orang-orang berdosa. Pada seorang wanita yang pada saat itu sudah dikucilkan, dibuang, direndahkan banyak orang. Bahkan tokoh-tokoh agama orang Farisi menganggap dia adalah perempuan pezina yang berbuat dosa. Bertemu dengan Yesus dan minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Tapi kita perhatikan apa reaksi dari tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka mencobai Yesus. Mereka mengatakan dalam peraturan perjanjian lama, wanita yang seperti ini, pezina ini, harus dirajam dengan batu karena dosa zinahnya. Lalu apa kata Yesus kepada mereka? Siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lebih dahulu melempar wanita ini dengan batu. Yesus menunggu bagaimana reaksi tokoh-tokoh agama orang Farisi pada saat itu. Satu persatu mereka meninggalkan Yesus. Lalu Yesus berdiri, lalu melihat, ditanya kepada wanita, manakah mereka? Ternyata mereka sadar bahwa mereka juga orang berdosa. Jadi tidak satu pun yang berani merajam wanita itu dengan batu. Mengapa? Karena mereka juga merasa berdosa. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, bangkitlah, dosamu telah diampuni. Jangan lagi berbuat dosa. Sekotor apapun perbuatan dosa kita, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia menerima kita dan pasti mengampuni segala dosa kesalahan kita. Dia Tuhan yang penuh kasih. Wow, luar biasa. Datang kepadanya. Jangan keraskan hatimu. Bagi kita yang sudah percaya terima Yesus, bersyukur dan juga harus menjadi saksi Tuhan. Beritakan kasih Kristus yang sudah kita alami, yang sudah kita terima. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi keselamatan itu adalah juga untuk orang lain. Jangan kita menjadi orang yang egois. Karena kasih Allah itu bukan kasih yang egois, tapi kasih yang berkorban, kasih yang memberi, kasih yang peduli, kasih yang memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Itulah yang dimiliki oleh Yesus dan diberikan kepada kita. Memiliki belas kasihan pada jiwa-jiwa yang terhilang. Karena itu beritakan Injil. Jadilah saksi Kristus. Beritakan Injil. Tidak harus sekolah teologi. Pengalaman hidupmu bersama dengan Tuhan kau ceritakan kepada orang lain. Engkau tidak perlu menjelek-jelekan agama orang lain, singgung-singgung agama orang lain, seperti yang mualaf-mualaf itu. Jangan, tidak perlu, tidak penting. Tapi sampaikan aja kasih Kristus, dan sampaikan itu dengan rasa yang dikuasai oleh kasih Kristus. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan, kita harus menjadi saksi Kristus. Beritakan Injil. Tapi kalau engkau ingin menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu, sepenuh hati, ingin menyerahkan totalitas hidupmu kepada Tuhan, dan ingin menjadi sarjana teologi, ingin menjadi sarjana pendidikan agama Kristen, boleh ngambil keputusan sekolah di perguruan tinggi teologi.
Banyak sekolah tinggi teologi. Salah satunya adalah STT Kataros Indonesia Bekasi. Kami menerima calon-calon mahasiswa baru dari berbagai daerah dimanapun di Indonesia ini. Generasi muda, generasi gereja. Engkau mengatakan mungkin pada saat ini saya tidak punya kemampuan untuk mengikuti perkuliahan. Tapi ingat, ada Tuhan Yesus yang berikan kau kemampuan. Tuhan Yesus yang akan menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan. Asalkan sungguh-sungguh memiliki panggilan yang jelas, bukan karena pelarian. Tuhan siapkan segala sesuatunya. Inilah sekolah tinggi teologi yang injili, yang mengakui percaya kepada Allah Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pilihlah STT yang mengakui Yesus Kristus salah satu-satunya jalan keselamatan. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain. Pilihlah sekolah tinggi teologi yang percaya dan mengakui Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, adalah sepenuhnya firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Itu Injil. Dan pilihlah STT yang bukan saja punya pengakuan kepada Allah Trinitas, pengakuan kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat satu-satunya, pengakuan Alkitab adalah firman Allah, tapi juga harus perhatikan legalitasnya. Apakah sudah punya izin penyelenggara atau belum? Kalau belum, engkau harus pertimbangkan. Carilah yang sudah ada izin penyelenggara. Bukan saja itu, karena saat ini punya izin penyelenggara pun belum tentu, bahkan tidak bisa. Bukan belum tentu, tidak bisa menerbitkan ijazah. Harus yang akreditasi, Badan Akreditasi Nasional, baik institusinya, lembaganya, program studinya, yaitu program studi S1 Teologi, S1 PAT, atau mungkin ada pasca sarjana. Untuk tahu hal itu gampang untuk ngeceknya. Cari aja di Google atau masuk ke websitenya, sehingga tahulah status dari perguruan tinggi itu. Jangan engkau masuk perguruan tinggi pertama karena godaan gratis. Kalau bilang gratis 100%, sampai selesai, oh itu hebat. Tapi ingat, hati-hati. Jangan sampai hanya karena gratisnya, tetapi di perguruan tinggi teologi itu tidak meyakini ketiga hal yang sudah sampaikan tadi. Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan juru selamat sejati, Yesus tidak setara dengan Yahweh, tidak mengakui Trinitas. Engkau bisa gratis, tapi kalau engkau pengaruh dengan ajaran itu, engkau akan menanggung risikonya. Lagi ada ajaran yang mengatakan Yesus Tuhan setelah dibaptis. Setelah dibaptis sampai nanti dia mati, berhenti sebentar dia Tuhan. Lalu setelah bangkit dari kematian baru dia Tuhan. Ini tentu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ini akibat memahami kuasa keilahian yang dimiliki oleh Yesus itu adalah pemberian, bukan dari Tuhan itu sendiri. Transfer. Dari tadinya berarti tidak punya apa-apa Yesus, tapi diberikan oleh Bapa. Nah, luar biasa. Maka saya katakan itu bukan Allah. Itu Allah jadi-jadian. Juru selamat jadi-jadian. Karena Allah itu sifatnya kekal. Dia sudah ada dan harus ada sebelum segala sesuatu ada. Praekstensi, sebelum dia berinkarnasi dia harus ada. Sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia ada, dia sudah ada. Apakah sifat itu ada pada Yesus? Ada.
Dan banyak Alkitab yang membuktikan hal itu. Dia sendiri pernah berkata di depan orang-orang Farisi ahli Taurat. Nanti baca di Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ini perkataan Yesus, perkataan yang sangat keras, yang membuat ahli Taurat, tokoh-tokoh agama pada saat itu marah kepada Yesus. Mereka berkata, umurmu belum ada sampai 50 tahun, bagaimana engkau mengatakan engkau sudah ada sebelum Abraham? Secara logikanya memang betul, ya, karena mereka melihat dari sisi kemanusiaan Yesus saja. Buat mereka marah karena dianggap itu penistaan. Akhirnya mereka mengambil batu mau lempar Yesus dengan batu, berarti marah sekali. Dan sekaligus sebenarnya mereka juga paham bahwa Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, Tuhan nenek moyang mereka. Buat mereka marah. Karena apa? Karena dalam pikirannya, engkau hanya manusia. Saya tahu siapa bapakmu, Yusuf. Saya tahu ibumu, Maria. Apa pekerjaan ayahmu, tukang kayu. Saya tahu masa kecilmu. Engkau mengatakan sebelum Abraham engkau ada. Membuat mereka marah. Tapi maksudnya Yesus itu adalah, yang pertama, dia sudah ada dalam kekekalan sebelum segala sesuatu ada. Yang kedua, bahwa dia adalah Tuhannya Abraham dan Ishak, Tuhan pencipta langit, bumi dan segala isinya. Bahkan Yesus berkata, segala kuasa telah diberikan kepada aku, baik di surga maupun di bumi. Dia berkuasa di surga dan di bumi. Siapa yang dapat berkuasa di surga dan di bumi kalau bukan Tuhan? Tidak ada yang lain. Wow, luar biasa. Carilah STT yang mengajarkan yang demikian, ya. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, para pemimpin gereja, para hamba Tuhan, karena generasi muda selektif dalam mencari perguruan tinggi teologi. Jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan karena lihat fasilitasnya, gratisnya. Tidak. Karena Tuhan menjamin dimanapun engkau berada, terutama di perguruan tinggi teologi yang benar ajarannya, bukan hanya berarti kata sebanyak yang lain. Kata Ros itu hanya salah satu, umurnya juga masih belum lama, ya, masih 13 tahun. Tapi puji Tuhan, kita sudah mendidik, melengkapi banyak hamba-hamba Tuhan yang punya hati menginjil, ya. Dan sudah berapa gembala sidang dan guru agama Kristen yang sudah menjadi pegawai negeri, bahkan ada sudah menjadi misionaris di dalam dan di luar negeri. Bahkan kalau di aparat pemerintahan pun mereka sudah ada. Di berbagai profesi mereka sudah ada. Bahkan di polisi ada, pengacara ada, hampir semuanya dalam profesi ada. Itu sesuai dengan panggilan masing-masing. Tidak semua harus menjadi pendeta gembala sidang, tidak. Tapi yang penting hatimu sudah diubah oleh Kristus, dan hatimu hati Yesus, yaitu memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Beritakan Injil, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Baik tidak baik, kabar baik harus diberitakan. Siap sedia memberitakan baik, memberitakan Injil, kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun, beritakan Injil. Kita hanya memberitakan, itu tugas kita, tanggung jawab kita. Biarkan Roh Kudus yang bekerja. Roh Kudus yang menuntun orang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Bukan kita. Kita hanya sebagai alat sarana Tuhan, dulosnya Tuhan, budaknya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk semuanya yang mengikutinya. Tuhan Yesus berkati. Selamat malam. Shalom.
Haleluya, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Sekiranya ada yang kurang berkenan dari perkataan saya, memang tidak sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Pada manusia pasti ada kekurangan. Baik, Shalom, Tuhan Yesus berkati. Sampai bertemu lagi di ngopi, ngobrol pilihan berikutnya. Terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bergabung. Maaf jika tidak responi pertanyaan-pertanyaannya. Saya hanya memberitakan, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Haleluya, puji Tuhan. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Shalom, shalom, shalom. Tuhan berkati. Mohon pamit.